Makan roti buaya di segitiga Bermuda. Jangan sok kaya kalau masih minta orang tua. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film kocak yang berjudul The Dictator. Film ini mengisahkan seorang raja dengan kediktatorannya. Segala permintaannya mustahil ditolak. Bijaksana sekali, lur. Oke, seperti biasa, bikin kopi, siapkan roti, ajak kekasih. Kalau jomblo sendiri jangan patah hati, apalagi bunuh diri pakai kemiti karena nanti susah mati. Nggak wajib untuk klik subscribe, like bagi orang-orang yang nggak punya hati. Tanpa berlama-lama dan basa-basi, mari ditonton, lur. Film dimulai dengan memperlihatkan berita mengenai siapa sebenarnya raja yang disebut Aladdin. Lahir dari keluarga kerajaan yang sudah brewok sejak kecil dan mewarisi tata ayahnya. Biasanya pengawal raja adalah prajurit laki-laki yang hebat-hebat. Namun di kerajaan ini semua pengawal raja adalah prajurit-prajurit wanita yang cantik dan tangguh. Keabsurdan Raja Aladdin tidak hanya sampai di situ. Ketika ia menjadi tuan rumah Olimpiade, Raja Aladdin ikut dalam semua pertandingan dan dia memenangkan sebanyak 14 medali emas dengan cara menembaki semua lawannya. Bahkan kebijakan-kebijakan aneh lainnya adalah menggunakan nama Aladdin, seperti seseorang bapak-bapak yang terkena penyakit Aladdin HIV. Raja Aladdin adalah raja yang tidak disukai oleh rakyatnya karena keegoisannya dalam memimpin. Banyak rakyatnya yang mencoba ingin membunuhnya, namun Aladdin tahu akan hal tersebut. Oleh karena itu, ia mempersiapkan orang lain yang mirip dengan dirinya untuk dijadikan bahan untuk dibunuh menggantikan dirinya. Lalu dibawa ke istana untuk didandani layaknya raja seperti dirinya. Kebiasaan aneh Raja Aladdin lainnya adalah wig-wig dengan setiap wanita yang berbeda-beda setiap harinya. Lalu mengambil foto berdua dan memajang foto kencannya dengan setiap wanita yang dilayaninya. Lalu menempelkan fotonya di dinding sebagai koleksi. Mulai dari artis cantik jelita sampai artis ganteng rupawan. Malam harinya Raja Aladdin tengah tertidur dan ia didatangi oleh seorang yang ingin menculiknya. Karena memang Raja Aladdin ini sangat dibenci oleh rakyatnya sehingga banyak orang yang ingin membunuh dirinya. Dan Raja Aladdin pun berhasil disekap oleh penjahat tersebut. Tapi pada akhirnya sang penjahat hanya mencukur habis jenggot Raja Aladdin. Iya, wajahnya seperti ayam kalkun, lur. Ia tidak membunuhnya agar tidak ada yang mengenalinya, karena keunikan Raja Aladdin terletak pada jenggotnya. Ketika jenggot itu dibakar, malah api tersebut menyambar sang penjahat hingga membuat dirinya mati. Itulah yang dinamakan senjata makan tuan. Dan Raja Aladdin pun berhasil kabur. Ketika di luar tidak ada yang mengenali Raja Aladdin karena jenggotnya yang paling berharga sudah tidak ada. Kini ia bagaikan gelandangan di kotanya sendiri. Sementara di kerajaan tidak ada yang merasa kehilangan rajanya, karena sebenarnya sudah ada pengganti Raja Aladdin yang sudah menggantikannya. Ia adalah kembaran Raja Aladdin yang sebelumnya dipersiapkan untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Tapi ketika kembarannya itu malah dijadikan raja yang asli menggantikan Raja Aladdin. Otak dibalik ini semua adalah Tamir, prajurit sekaligus tangan kanan Aladdin. Ia ingin menyingkirkan Aladdin dan ingin menguasai semua sendirian agar ia bisa mengekspor minyak bumi ke negara-negara dengan harga tinggi agar dirinya bisa memperoleh keuntungan. Itulah tujuan Tamir, menyingkirkan Aladdin dan menyewa seseorang untuk menculiknya. Ketika berjalan sendirian di tengah kota, ia tak sengaja melihat Profesor Nadal. Padahal sebelumnya Profesor Nadal ini sudah dieksekusi oleh pengawal Aladdin. Tapi kenapa ia masih hidup? Karena penasaran, Aladdin mengikuti Profesor Nadal ke sebuah warung kopi yang kita sebut warkop. Yang dimana nama warung kopi itu adalah warkop kematian untuk Aladdin. Ternyata warkop itu isinya adalah orang-orang yang benci terhadap Aladdin. Dan semua orang yang ada di warkop tersebut adalah mantan pengawal Aladdin yang telah dieksekusi. Hampir saja Aladdin dihajar oleh pengunjung warkop tersebut, karena ketika ditanya siapa namanya, ia menjawab dengan asal-asalan. Beruntung Profesor Nadal tiba-tiba datang dan berpura-pura mengatakan bahwa Aladdin adalah sepupunya dan Aladdin pun selamat.
Aladin bertanya mengapa Profesor Nadal masih hidup, dan Profesor Nadal menjelaskan bahwa semua pengawal yang dieksekusi oleh Aladin ternyata tidak dieksekusi mati, melainkan mereka semua dibuang dari kerajaan. Dan kini semua pengawal yang dibuang berkumpul menjadi satu dan membentuk kelompok yang tidak suka dengan Aladin. Ceritanya bikin ormas gini lur. Singkat cerita, Aladin bertemu dengan seseorang perempuan yang menawarkan dirinya pekerjaan untuk bekerja sebagai karyawan di toko wanita tersebut. Sebut saja wanita itu adalah Joyce. Sudah berhari-hari ia bekerja di tokonya Joyce, dan Joyce sudah banyak membantu Aladin. Sebagai ucapan terima kasih, Aladin ingin memberikan hadiah kepada Joyce, dan hadiahnya sangat tidak kalian sangka-sangka, yaitu Joyce boleh melahap tikus kecil milik Aladin. Ya, kalian pasti tahu apa yang Mimin maksud. Yaitu burung tak bersayap. Sontak Joyce pun kaget mendengar hal tersebut. Ternyata sewaktu Aladin masih menjadi raja, itu adalah hal biasa yang ia lakukan setiap malam kepada para pengawalnya. Oleh karena itu Aladin tidak segan-segan mengatakan hal tersebut kepada Joyce. Lantas Joyce mencoba memaklumi hal tersebut dan menyuruh Aladin memainkannya sendiri. Tapi Aladin tidak mau karena ia merasa jijik dengan punyanya sendiri. Namun Joyce menjelaskan bahwa Aladin harus mencobanya agar ia paham bagaimana rasanya. Dan kalian juga paham kan bagaimana rasanya? Lalu Joyce mengunci Aladin di sebuah ruangan dan menuntun Aladin bagaimana cara melakukannya. Awalnya ia tidak mau, namun ketika kepala helmnya sudah dicekik barulah ia paham bagaimana rasanya untuk pertama kalinya. Setelah itu Aladin pun merasa gembira dan memberitahukan kepada semua orang yang berada di toko tersebut atas apa yang ia lakukan barusan. Malam harinya ketika Aladin hendak tidur, ia mendengar suara benda jatuh dari ruangan toko. Lalu Aladin memeriksa asal suara tersebut, dan ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah prajurit wanitanya sendiri yang bernama Eltra. Tanpa basa-basi, Eltra langsung membuka baju dan pakaiannya dan memperlihatkan sebuah semangka yang sangat besar. Dan tanpa sungkan-sungkan, Eltra langsung menampar Aladin dengan buah semangkanya hingga terjatuh. Ternyata semangka kepunyaan Eltra ini tidak bisa diremehkan sebelah mata. Biasanya buah semangka kembar kepunyaan orang-orang itu 2L1K, lembek, lentur, dan kenyal. Tapi yang ini kuat dan tahan banting, bahkan semangka asli pun hancur ketika ketemu semangka kembar ini. Keesokan paginya Joyce datang ke toko bersama salah satu staf kerajaan. Perlu kalian ketahui bahwa dalam waktu dekat kerajaan akan mengadakan sebuah acara dan Joyce ingin berpartisipasi di dalamnya. Namun karena kejadian tadi malam, toko Joyce menjadi berantakan. Alhasil staf kerajaan pun menolak untuk bekerja sama karena merasa bersalah. Aladin berjanji untuk bisa mendapatkan kembali kerjasama tersebut. Singkat cerita, tokonya pun mulai ramai kembali dan mendapatkan akreditasi A. Aladin menyekap keluarganya si pemberi nilai tersebut. Alhasil mau tidak mau si pemberi nilai memberikan nilai kepada tokonya Joyce. Di suatu hari ada pasangan yang sedang berbelanja di tokonya Joyce. Namun tiba-tiba sang istri kesakitan karena ia tengah hamil 9 bulan dan sudah waktunya untuk si anak keluar karena situasi yang darurat dan tidak ada bidan di sekitar situ. Akhirnya Aladin menawarkan diri untuk menjadi bidan dadakan, padahal sebenarnya si Aladin ini belum pernah mencoba hal tersebut. Percobaan pertama, Aladin memasukkan tangannya ke lubang yang salah. Setelah tangannya berhasil masuk ke lubang yang benar, dengan santainya ia malah mengangkat telepon dari Profesor Nadal. Lantas Joyce marah karena Aladin perlu 2 tangan untuk mengeluarkan dedeknya. Dan tiba-tiba ponsel Aladin berdering kembali. Ya, ponselnya ada di dalam perut sang wanita. Auto bergetar tuh perut. Untuk selanjutnya yang lebih membanggakan lagi adalah ketika Aladin meminta Joyce untuk membantunya memasukkan tangan Joyce ke dalam gua. Mereka berdua menjadi pasangan yang sangat lucu, tetapi mereka malah bermesraan dan anak tersebut pun berhasil keluar dengan selamat. Singkat cerita, tibalah hari di mana Aladin bersama dengan Profesor Nadal ingin merebut kembali kekuasaan mereka di kerajaan dengan cara menggunakan jenggot palsu dan menyelinap ke kamar raja palsu yang memerintah saat ini. Ketika sampai di kamar raja palsu tersebut, Aladin langsung menyuruh duplikatnya itu untuk bersembunyi. Karena memang Aladin lah yang merekrut duplikatnya itu untuk sebagai tameng dirinya. Namun salah digunakan oleh Tamir yang haus akan kekuasaan dengan cara memperalatnya. Aladin berpura-pura bertingkah layaknya duplikatnya.
agar Tamir tidak curiga bahwa ia adalah Aladin asli, lur. Kebetulan saat itu sedang diadakan konferensi pers untuk merubah negara Wadia menjadi negara demokratis, karena selama ini negara tersebut menganut sistem diktator, yang dimana rakyat sesara dengan sistem tersebut dan kebijakan-kebijakan yang dibuat bertentangan dengan rakyatnya. Oleh karena itu, Aladin merubah sistem pemerintahan dari diktator menjadi negara demokratis. Dan hal tersebut pun disambut gembira oleh seluruh masyarakat Wadia yang berkumpul di tengah kota dan menyaksikan secara live. Namun Tamir yang menyaksikan hal tersebut langsung mengambil senjata pengawal dan menembakkannya ke arah Aladin. Beruntung tembakan tersebut langsung dihadang oleh kembarannya si Aladin yang tadi pura-pura menjadi raja, lur. Nah, itulah tujuan Aladin merekrut orang-orang yang mirip dengannya dengan tujuan untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang-orang mengira bahwa yang berhasil mereka bunuh adalah Aladin, tapi sebenarnya itu adalah kembaran Aladin. Di akhir film, negara Wadia menjadi negara yang makmur di bawah pimpinan Aladin dengan kebijakan-kebijakan barunya. Dan ia pun membangun rumah tangga dan menikahi Joyce agar ia tidak main burung sendirian lagi. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagian kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget loh.